Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muqami tanzilih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi program Smart Classroom SMPI Al-Azhar 33 Palembang. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah buat Bapak Ibu semuanya dan kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah yang terbaik buat kita semua. Salam kasih dan sayang semoga selalu tercurah untuk kedua kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ayah bunda yang kami hormati, perkenalkan saya Bukhari Mukhtar MA selaku Kepala SMP Al-Azhar 33 Palembang akan menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan digital Smart Classroom yang insya Allah akan kita mulai di tahun pelajaran 2001-2022, 2021-2022. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah dan segala yang kita harapkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memulai kegiatan ini mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan terkait masalah sosialisasi program Smart Classroom SMP Al-Azhar 33 Palembang. Ini diawali dari hadis atau pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan, "Allimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanihim ghairu zamanikum fa innahum khalaqa li zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina." Ini merupakan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang mana artinya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi dari perkataan Imam Ali di sini bisa kita simpulkan bahwasanya teknologi itu adalah sesuatu yang memudahkan setiap kegiatan yang kita lakukan. Contoh, kalau dulu kita umpamanya ingin memanggil tukang ojek, itu harus datang ke pangkalan ojek terlebih dahulu, baru kita menemukan tukang ojek. Sekarang ada aplikasi canggih ya. Kita tinggal membuka aplikasi Grab atau aplikasi Gojek atau yang sejenisnya, itu tinggal kita pencet kemauan kita kemana, kemudian ke arah mana, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan kendaraan dengan cepat. Jadi hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian proses dalam pembelajaran juga sama Bapak Ibu ya. Dalam pembelajaran kita terkadang ada juga dulu pakai kapur tulis ya, pakai papan tulis hitam. Kemudian berubah dengan spidol dan whiteboard. Kemudian berubah lagi dengan proyektor, dan sampai saat ini kita mudah sekali untuk melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting yang di dalamnya dilampirkan dengan penggunaan iPad ya, atau device sebagai salah satu alat pembelajaran. Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan kepada ayah bunda bahwasanya iPad atau device ini adalah alat belajar, bukan alat untuk main games ya, media sosial dan sebagainya, bukan. Tapi penggunaan iPad ini adalah sebagai alat belajar, media untuk mendukung kecerdasan murid-murid, bukan dalam rangka bermain game dan sebagainya. Karena itu satu hal yang harus kita pahami adalah mengapa sekolah SMP Al-Azhar 33 Palembang ini mengadopsi teknologi. Yang pertama, adaptasi perubahan. Ya, seperti yang tadi dikatakan Imam Ali, bahwasanya didiklah anak kamu karena dia akan hidup bukan pada zamanmu.
Terkait adaptasi perubahan di sini kita perlu sampaikan juga kepada ayah bunda bahwasanya hampir di semua lini kehidupan itu diciptakan sebuah media atau sebuah teknologi untuk mempermudah ya. Karena itu ini menjadi sebuah adaptasi perubahan. Jadi kita berharap mudah-mudahan seluruh kegiatan-kegiatan kehidupan ini dipermudah dengan digitalisasi ya. Salah satu hikmah adanya pelaksanaan atau musibah corona ini adalah munculnya banyak pertemuan-pertemuan melalui daring ya atau dalam jaringan atau online ya. Jadi hikmahnya salah satu diantaranya adalah kita bisa melakukan Zoom meeting, kemudian hal-hal terkait masalah sesuatu yang kita bicarakan melalui Zoom meeting. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi salah satu hikmah adanya corona itu kita bisa melakukan transaksi pembicaraan, kemudian yang lainnya melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, kenapa kita mengadopsi teknologi? Yang kedua inovasi sekolah, inovasi guru. Jadi salah satu bentuk inovasi pembelajaran adalah bagaimana pembelajaran itu dilakukan dengan teknis yang lebih efektif, kreatif, inovatif dan produktif ya. Karena itu pembelajaran aplikatif dan menyenangkan, koordinasi antara warga sekolah lebih optimal. Karena dengan menggunakan iPad ini anak-anak mempermudah mereka untuk mengirimkan file, untuk menyampaikan sesuatu yang perlu untuk dijadikan sebagai media pembelajaran, itu sangat mudah melakukan dengan iPad ini. Kemudian efisiensi kerja. Ya, efisiensi kerja juga merupakan salah satu hal yang membuat keringanan kita dalam melaksanakan tugas ya. Jadi efisiensi waktu guru ya, asesmen lebih praktis, administrasi lebih mudah. Jadi dengan menggunakan alat bantu belajar ini seluruh penilaian dengan menggunakan Google Form ya, kemudian menggunakan hal-hal yang terkait dengan masalah kemudahan-kemudahan sudah dilampirkan dalam aplikasi yang terdapat dalam iPad ini. Mulai dari Google Form, kemudian Google Classroom, Google yang lainnya yang bisa mengantarkan murid menjadi lebih efektif dalam pembelajaran. Kemudian prestasi siswa, insya Allah dengan menggunakan device ini atau iPad ini akan memudahkan murid dalam meningkatkan prestasi. Karena dengan prestasi yang meningkat akan membuat mereka menjadi lebih optimal dalam pembelajaran. Visi adopsi teknologi Al-Azhar 33 Palembang adalah menjadikan pendidikan adab dan teknologi media kesuksesan diri. Jadi kita jangan sampai lupa dengan adab dan teknologi, karena keduanya ini harus betul-betul berjalan seiring. Karena kalau mereka sudah punya adab dalam menggunakan teknologi, insya Allah tidak terjadi hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam penggunaan device ini. Pembelajaran dengan teknologi smart classroom ya Ibu Bapak. Pertama, mobile learning. Jadi pembelajarannya itu bisa di mana dan kapan saja proses pembelajarannya ya. Jadi menggunakan gawai mobile prioritas. Jadi seluruhnya menggunakan apa yang disebut dengan iPad ya. Kemudian one to one. Jadi pembelajaran ini harus dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi murid melalui iPad ya. Jadi one by one itu artinya satu orang menggunakan satu iPad. Jadi akan terjadi komunikasi aktif antara guru dengan murid, karena hanya tinggal sharing apa yang menjadi bagian dari proses pembelajaran tersebut. Jadi guru tinggal mengirimkan kepada muridnya saja, dan murid tinggal melaksanakan apa yang disampaikan gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah connected ya. Ini terkait masalah jaringan ya, jaringan internet ya. Karena ini penting untuk terjadinya proses interaksi antara murid dengan guru. Karena itu harus dioptimalkan untuk jaringan ini. Jadi jaringan internet ini menjadi kebutuhan pokok dalam proses pembelajaran
dengan menggunakan iPad ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mobile learning menggunakan gawai mobile ya prioritas. Jadi guru ya mengajarkan murid-murid dengan pola ya, pola diskusi bermain, kemudian pola yang lainnya ya. Guru di sini memberikan sesuatu yang bisa membuat murid menjadi kreatif ya. Kemudian yang kedua, pembekalan. One to One ini merupakan sebuah media untuk mengoptimalkan peran guru dan murid. Dalam hal ini gurunya harus dibekali dulu ya dengan hal-hal yang terkait masalah proses di dalam pembelajaran tersebut ya. Jadi satu orang murid ini memegang satu device, gurunya juga memegang satu device. Kemudian connected, nah ini perlu ya, jaringan terkait masalah kebutuhan pokok buat internet ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan oleh sekolah yang memiliki digital classroom. Ibu Bapak yang kami hormati, pembekalan ini kita nantinya akan bekerja sama dengan Webvisit for Edu, sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi kepada digitalisasi pembelajaran. Ya, dari Webvisit for Edu ini kemudian diarahkan kepada pembekalan. Jadi pembekalan itu dasar 2 bulan, ya pendampingan 1 tahun, konsultasi, pembekalan online 1 tahun. Jadi kita ini diberikan pembekalan terkait masalah metode, kemudian pola-pola pembinaan yang lain oleh Webvisit for Edu. Kemudian sosialisasi ke orang tua. Nah ini pertemuan hari ini merupakan langkah ketiga dari 2 langkah yang sudah kita lakukan. Sosialisasi ke orang tua, menyiapkan tim sekolah agar dapat meyakinkan orang tua bahwa anak akan mendapatkan benefit dengan belajar didukung teknologi. Jadi ini langkah yang ketiga Bapak Ibu yang sudah kita lakukan. Kemudian langkah yang keempatnya ini adalah implementasi. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu menjadi nyaman dan aman dengan menggunakan digitalisasi ini. Kemudian pembekalan guru ya, Ibu Bapak yang kami hormati, karena kita bekerja sama dengan lembaga digitalisasi, untuk proses pembinaan guru nih akan dilaksanakan insya Allah setiap pekan ya. Jadi merupakan sebuah proses pendewasaan guru-guru terkait masalah bagaimana menggunakan iPad sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembekalan sosialisasi ke orang tua. Ya, sosialisasi ke orang tua ini merupakan sebuah media untuk meyakinkan kepada orang tua bahwasanya kita butuh dengan yang namanya teknologi. Karena teknologi tanpa didukung dengan adab, dengan agama, dia akan menjadi lumpuh. Ya, begitu kata salah seorang pakar ya. Dan apabila adab tanpa teknologi, maka dia akan menjadi buta ya. Ibu Bapak yang kami hormati, kemudian sosialisasi orang tua ya. Ini media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait digitalisasi kepada orang tua murid. Ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian Ibu Bapak yang kami hormati, implementasi. Jadi implementasinya itu bisa dilakukan baik di sekolah, di luar sekolah maupun dimanapun ya bisa implementasi kegiatan pembelajaran melalui iPad ini. Peluang dan risiko, pastinya ada peluang dan risiko yang pastinya kita semua akan menghadapi dengan risiko-risiko tersebut. Beberapa risiko yang mungkin muncul pada penggunaan iPad ya, kalau tidak didukung oleh pembelajaran adab, maka iPad itu nanti akan digunakan sebagai media untuk membuka konten pornografi ya, media sosial, video game. Ini apabila tidak menggunakan pendidikan adab sebagai salah satu materi utama ya. Kemudian juga dari tingkah laku akan menyontek ya, cyberbullying, sosial apati, ini kemungkinan risiko yang akan didapatkan. Tapi jangan takut Ibu Bapak ya.
Dalam penggunaan device ini kita punya screen time namanya, sebuah media atau aplikasi untuk memberikan batas waktu kepada murid-murid dalam penggunaan iPad. Juga ada Zulu namanya. Zulu adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menutup konten-konten yang akan dibuka oleh murid-murid yang cenderung kepada sesuatu yang negatif. Jadi dengan Zulu ini kita akan bisa memantau perkembangan murid-murid apabila mereka membuka sesuatu yang negatif, ya kita akan pantau itu. Karena itu mohon kerjasama dari ayah dan bunda. Nanti ada semacam surat pernyataan yang di dalamnya berisi tentang passcode ya, untuk melakukan sebuah tindakan kepada anak-anak apabila mereka membuka iPad itu dibatasi dari jam 10 sampai dengan jam 5 atau jam 6 gitu. Jadi ini merupakan sebuah media untuk mengantisipasi. Kemudian peluangnya cukup banyak juga ibu ayah bunda ya. Yang pertama, peluang menggunakan iPad ini karya budaya seni ya. Kemudian terobosan teknologi teori ilmiah. Jadi banyak di karangan murid-murid yang menggunakan device ini menjadi salah satu ujung tombak prestasi. Karena dengan menggunakan iPad ini segalanya lebih mudah, segalanya lebih meyakinkan diri untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian tingkah laku berpeluang ya. Yang pertama aksesibilitas ya, kreativitas ya, mereka global minded dan industrionis ya. Jadi dengan melakukan peluang-peluang ini akan menjadi sesuatu yang meyakinkan murid-murid untuk menjadi orang-orang yang terbaik ya. Karena itu sementara ini juga dari informasi dari YPI Al-Azhar Pusat, salah satu rakornas, tema rakornas kemarin kepala sekolah seluruh Indonesia itu temanya adalah pendidikan adab dan teknologi sebagai ujung tombak dalam penjaminan mutu pendidikan. Jadi kita dalam hal ini SMP Al-Azhar 33 Palembang berupaya untuk mengimbangi antara adab dengan teknologi sehingga tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Peluang dan risiko, pertama bisa jadi ya ini menjadi curang, karena kalau ulangan bisa buka Google, pertanyaannya apa, jawabannya apa ya. Kemudian media sosial juga sebagai sesuatu yang membuat murid-murid curhat di media sosial ya. Video games ya, tantangan ya, berkesinambungan dan pornografi. Ya, ini merupakan dampak-dampak risiko yang kemungkinan akan tumbuh. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk menjembatani melalui pendidikan adab, insya Allah murid akan menjadi lebih optimal dalam pembelajarannya. Kemudian peluang dan risiko ya. Nah ini di sini ada garis merah ya, ada garis warnanya biru ke sana. Konten peluangnya adalah untuk peluang itu karya budaya seni ya. Kemudian terobosan teknologi, teori ilmiah. Ini konten peluang yang positif tentunya. Ya, tingkah laku berpeluang ya, mereka melakukan tanggung jawab, kreativitas ya, berpikiran luas, kemudian industrionis ya. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Ya, baik Ibu. Kemudian berikutnya konten berisiko. Nah, ini pornografi, ya, media sosial, video games ya, dan yang terakhir adalah menyontek cyberbullying sama sosial ya. Ini akan membuat risiko dan peluang. Jadi pesan yang harus disampaikan kepada murid-murid, pertama belajar bersama sebagai media optimalisasi dari kebersamaan ya. Antara pemimpin, guru, orang tua, siswa ini harus bersama. Kemudian yang kedua komitmen kebersamaan. Periode motivasi naik,
periode motivasi turun. Makanya ini harus senantiasa bersamaan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bertahap. Implementasi akan matang sejalan dengan waktu sesuai dengan jadwal pembekalan. Jadi insya Allah ini akan berjalan seiring antara motivasi tadi ya dengan pembelajaran secara bertahap, dan insya Allah akan bisa lebih optimal dalam proses pembelajarannya. Baik ayah bunda yang kami hormati, demikian saja informasi yang kami sampaikan terkait masalah digitalisasi program Smart Classroom. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat ayah bunda untuk melakukan sesuatu yang terbaik, meningkatkan kualitas pendidikan melalui jalur digitalisasi pembelajaran. Dan kami berharap mudah-mudahan ayah dan bunda bisa lebih optimal dalam melaksanakan rangkaian kegiatan digital classroom di SMP Al-Azhar 33 Bintaro, yang insya Allah mulai kita laksanakan unboxing pada hari ini ya, Jumat tanggal 16 Juli, kemudian Sabtu tanggal 17 Juli, dan Senin 19 Juli 2021 sebagai sebuah pembukaan unboxing yang akan dilakukan antara sekolah dengan orang tua. Karena itu kami berharap kepada ayah bunda bisa lebih meningkatkan pengawasan kepada anak-anak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Al-Azhar 33 Palembang. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kelas tahfiz ya. Jadi di tahun ini kita sudah buka kelas bilingual untuk kelas 7, semuanya bilingual ayah bunda ya. 7A, 7B, 7C kelas bilingual. Kemudian untuk kelas 8 dan 9 masih reguler. Media untuk meningkatkan kualitas mereka adalah melalui kegiatan tahfiz. Ya, jadi tahfiz ini merupakan sebuah layanan yang kita akan berikan kepada seluruh murid dan akan dikelompokkan ya. Jadi berapa banyak murid-murid yang sudah menghafal Al-Quran dan nanti akan dijadikan sebagai tim ya tahfiz di SMP Al-Azhar 33 Palembang. Baik ayah bunda yang kami hormati, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah dan segala yang terkait dengan masalah sesuatu yang menjadi penghalang bisa dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.